Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cegah, awas tindak. Saya Kosasi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pengawasan tahapan dasar tersebut. Pengawasan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam video ini kita akan coba mengupas mengenai pengawasan tahapan meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban Panwascam, tata cara pengawasan tahapan, dan titik rawan pelanggaran. Dalam proses pelaksanaan pengawasan tahapan ini sangat penting guna menciptakan pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan bisa berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Untuk mempersingkat, baiklah kita akan sampaikan tahapan pemilu dan pilkada dalam bentuk slide. Wewenang dan kewajiban Panwascam mengawasi tahapan pelaksanaan pemilihan, diantaranya pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik, dan pungut hitung. Berikutnya, mengawasi penyerahan kotak suara tersegel, menerima laporan, menyampaikan temuan, meneruskan temuan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi, dan memberikan rekomendasi. Tahapan pemilu: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, meliputi pemutakhiran data, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara. Tahapan pilkada meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, meliputi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan penelitian serta penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini kami tampilkan bentuk slide dan silakan disimak. Titik rawan pelanggaran pada tahapan ini masih terdapat 7 komponen yang masih saja sering terjadi pada setiap pemilu ke pemilu, yaitu pemilih belum cukup umur, hak pilih yang sudah dicabut, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, TNI Polri bukan penduduk setempat, dan pemilih fiktif atau tidak dikenal. Pengawas pemilu kiranya pada proses tahapan ini dapat menggunakan strategi sampling acak sederhana terhadap data-data yang sudah dilakukan atau sudah dicoklik oleh Pantali. Kita juga bisa melakukan pencocokan tersebut dengan metode sampling. Pada tahapan ini silakan simak. Kita akan menitik beratkan mengenai titik rawan dalam proses pencalonan pilkada, yaitu di calon perseorangan. Hal tersebut karena membutuhkan ekstra tenaga dan waktu dalam proses pengawasan ini. Kiranya pengawas bisa cermat dalam proses pengawasan perseorangan ini dalam hal pengawasan berkas administratif dan pengawasan faktual. Dalam proses pengawasan ini kita bisa menggunakan strategi sampling acak sederhana seperti halnya melakukan pengawasan dalam daftar pemilih
yang sudah kita bahas sebelumnya. Tahapan kampanye silakan disimak. Tata cara pengawasan tahapan ini meliputi pengawasan alat peraga, netralitas ASN, money politik atau black campaign, kampanye di luar jadwal, dan kampanye di media. Kerawanan yang sering terjadi pada tahapan ini itu penyebaran bahan kampanye, pengawasan pemasangan alat peraganya, penggunaan fasilitas negara, kampanye di masa tenang, penggunaan program dan anggaran yang dilakukan calon dari incumbent. Yang terakhir adalah pengawasan materi kampanye yang mengandung unsur dan sara, karangan untuk pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu, dan pihak yang dilarang dilibatkan dalam kampanye. Silakan disimak pada slide berikut ini. Pengadaan dan pendistribusian logistik, silakan dicermati mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Berikutnya, hal penting dalam penyediaan logistik pemilihan yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan perlengkapan logistik di TPS itu pengawasan yang perlu ditingkatkan adalah pengecekan lebih awal dan teliti, kenali kegunaan dan kebutuhannya, serta antisipasi dari pengawas terhadap kemungkinan tidak sesuai perencanaan. Tahapan persiapan pemungutan suara silakan disimak. Pengawas pemilu kiranya perlu mengetahui atau khatam mengenai syarat menggunakan hak pilih yang terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, pemilih terdaftar dalam formulir model A3 KPU. Yang kedua, pemilih terdaftar dalam formulir model A4 KPU. Yang ketiga, pemilih tidak terdaftar dalam formulir model A3 KPU dan model A4 KPU. Tahapan pengawasan pungut hitung. Pengawas pemilu kiranya bisa menginventarisir titik rawan sehingga kita bisa memfokuskan pada pengawasan terhadap inventarisir tersebut. Di antaranya adalah undangan memilih tidak sampai. Yang kedua, pemilih siluman atau tidak terdaftar dalam pemilih. Yang ketiga, pemilih coblos lebih 1 kali. Yang keempat, surat suara yang sudah tercoblos. Dan yang kelima, mobilisasi sara. Adapun untuk strategi pengawasannya dapat disimak pada slide di samping. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, titik rawannya, ketidakpatuhan mekanisme dan prosedur. Yang kedua, kesalahan penyimpanan form T plano, dan yang ketiga, manipulasi suara. Pengawas pemilu juga dapat melakukan inventarisir terhadap salinan C1 mengenai tata cara pengisian. Dari pemilu sebelumnya sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dalam formulir tersebut yang dilakukan oleh petugas. Demikian materi video yang kami sampaikan tentang pengawasan tahapan. Semoga bermanfaat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu Kalimantan Barat unggul.